Miss Henny telepon nih. Ada apa ya? Aku angkat ah. Halo Miss Henny. Halo Miss Tasya. Miss Tasya, aku punya hadiah benih tanaman untuk kamu. Aku mau kamu tanam dan rawat dengan baik ya. Nanti kalau misalnya sudah tumbuh dan berbunga, kamu bisa panen. Wah, terima kasih Miss Henny. Kamu tahu banget deh kalau aku itu suka berkebun dan bertanam. Nanti aku tanam ya. Wah, paket Miss Henny sudah sampai. Lihat ah, isinya apa. Wah, ternyata isinya benih tanaman. Ada banyak. Wah, banyak sekali. Miss tanam ah di sini. Nih, Miss tanam ya. 1, 2. Tanam semua di sini. Wah, lihat murid-murid, benih yang Miss Henny kirimkan ke Miss Tasya sudah bertunas. Bagus ya. Benih ini Miss Tasya rawat, Miss Tasya siram, karena Miss Tasya suka berkebun. Sekarang Miss Tasya mau tanya kepada Miss Henny dulu. Kenapa ya kira-kira Miss Henny mengirimkan benih ini kepada Miss Tasya? Kita tanya yuk. Jadi, betul Miss Tasya, ada tujuannya. Miss Henny mau kita sama-sama belajar karena di Kejadian 1 ayat 28 berkata, Miss Henny bacakan ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi Miss Henny mau Miss Tasya, Miss Henny, dan anak-anak juga belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Lihat nih, bunga telang aku sekarang sudah berbunga. Banyak sekali. Ini aku sudah ambil 3. Ada lagi di sini, ada lagi di sini, lalu di sini juga ada. Wah, terus Miss Henny ya, ada lagi benihnya. Nih, yang seperti ini Miss Henny. Aku punya banyak, itu bisa aku tanam lagi. Hebat ya ciptaan Tuhan Miss Henny. Nah, Miss Henny dan anak-anak di rumah sudah lihat ya tadi bahwa biji-bijian yang Miss Henny kirimkan ke Miss Tasya sudah tumbuh dan berbunga, bahkan sudah bisa ditanam kembali. Anak-anak juga lihat ya bahwa di situ banyak sekali tumbuhan dan tanaman. Nah, sekarang anak-anak dan Miss Henny juga kita bisa ya merawat dan memelihara apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 15, Kejadian 2 ayat 15 berfirman demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, benar sekali Miss Tasya dan murid-murid. Kalau Tuhan sudah menyediakan segalanya untuk kita. Nah, sekarang tugas kita adalah menjaga dan merawatnya. Bagaimana? Contohnya, menyiram tanaman setiap hari seperti Miss Tasya. Lalu, menjaga kebersihan lingkungan. Oke? Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan memulainya dengan doa. Yuk Miss Henny dan murid-murid yang ada di rumah, Miss Tasya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dengan sikap yang baik, kita akan berdoa dan memuji Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa.
Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sesuai dengan tema kita, Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab. Mari kita lakukan itu dengan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yuk, Miss Henny undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu, Let Your Light Shine. Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Let your light shine before men, yeah. Let your light shine before men. Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Let your light shine before men, yeah. Let your light shine before men. Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Let your light shine before men, yeah. Let your light shine before men. Let your light shine before men, yeah. Let your light shine before men. Hey, hey. Hey, hey. Nah, Miss Henny dan anak-anak di rumah, kita bisa lihat ya bahwa begitu banyak penyertaan Tuhan untuk kita. Tetapi kadang kita abai dan tidak peduli. Padahal dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 berkata seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, anak-anak, tadi itu adalah ayat tentang mengasihi. Nah, sekarang anak-anak, Miss akan ajak anak-anak kita semua untuk berdoa dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkatilah kami, bimbinglah dan sertailah kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, terkadang kami abai dengan lingkungan di sekitar kami. Terkadang kami suka buang sampah sembarangan, terkadang kami tidak peduli terhadap tanaman, terhadap binatang di sekitar kami. Tuhan, kami sangat berdosa.
Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengikuti ibadah ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami dengan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Miss Henny undang kita semua bangkit berdiri dan sikap berdoa. Kita akan menyanyikan satu lagu bersama-sama. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, learning to love you. Day by day, learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day. Day by day. Day by day. Day by day. Shalom, selamat pagi anak-anak SD IPK, anak-anak grade 1, grade 2, dan grade 3. Shalom semuanya. Wow, puji Tuhan, hari ini kita punya waktu lagi untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tadi kita sudah memuji, bernyanyi kepada Tuhan, kita sudah berdoa, dan saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Elvi hari ini. Namun sebelumnya, Miss Elvi ajak semuanya bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Wah, good. Kamu anak-anak yang taat. Ngapain kita Miss Elvi? Ayo, boleh ikutin Miss Elvi. Katakan, saya sehat, saya pintar, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita ulang. Kita sekaligus ya. Saya sehat, saya pintar, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Siap? Oke, 1, 2, 3. Saya sehat, saya pintar, saya bersyukur kepada Tuhan. Wah, berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Sekarang duduklah dengan baik. Siapkan hati, siapkan pikiran untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Miss Elvi akan ajak semuanya berdoa, lipat tangan, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami punya waktu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan,
Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan Yesus memberikan hati yang tenang, hati yang sukacita kepada kami. Kami boleh bersikap dengan baik dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Alfi. Terpuji nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kepada kita adalah Tuhan memberiku tugas atau tanggung jawab. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 26, ayat 28 dan pasal 2 ayat 15. Ada 3 ayat yang akan Miss Alfi bacakan untuk kita semua. Yaitu dengarkan baik-baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang ayat 15, pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, Miss Alfi mau tanya, adakah di sini di antara kamu semua yang suka tidur? Pasti ada. Miss Alfi juga senang kalau tidur. Kalau tidur itu badan yang capek bisa istirahat, Miss. Jadi senang sekali kalau tidur. Tapi kalau tidurnya dari pagi, siang, sore, sampai malam hari, tidurnya selama 24 jam, ada yang mau? Kok kamu senyum-senyum? Pasti tidak mau, Miss. Kalau tidur 24 jam, itu sama saja tidak ada artinya kita diberikan kehidupan di dunia ini. Benar tidak ya? Ya, benar. Apalagi, Miss, kalau kebanyakan tidur, kerjanya hanya tidur terus, badan jadi tidak sehat, bawaannya jadi lemas, disuruh berdiri, aduh nggak bisa, aku maunya tidur, sebentar muap, ya. Apalagi kita pintar, yang tadi Miss kita sudah katakan bersama-sama di awal, saya sehat, saya pintar. Bagaimana bisa pintar kalau kerjanya tidur terus, tidak belajar, tidak ke sekolah, apalagi bersyukur memuji Tuhan. Nah, jadi tidak enak ya kalau kita tidur terus, apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nah, bersyukur anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan menciptakan kita istimewa. Tuhan menciptakan kita sangat spesial. Spesialnya apa? Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan memberikan pikiran, Tuhan memberikan kepintaran kepada kita. Karena Tuhan mempunyai tugas yang dipercayakan kepada manusia, kepada Miss Elvi, kepada kamu semua. Nah, apa itu dipercayakan, Miss? Nih, misalnya Miss Alfi ambil contoh, Miss Alfi di grade 1 ada siswa yang namanya Jonathan. Nah, Miss Alfi pakai nama Jonathan ya. Boleh senyum-senyum yang namanya Jonathan. Nah, Jonathan, tolong berikan Alkitab ini kepada temanmu yang namanya Ribka. Nah, Miss Alfi pilih Jonathan untuk memberikan Alkitab Miss Alfi kepada Ribka. Apa yang sedang Miss Alfi lakukan adalah memberikan tugas kepada Jonathan. Tugasnya apa?
Benar, tugasnya membantu Miss Alfi memberikan Alkitab Miss Alfi ini kepada Ribka. Kenapa Jonathan, Miss? Nah, Miss Alfi pilih Jonathan, itu yang Miss Alfi tadi bilang dipercayakan. Karena Miss Alfi percaya pada Jonathan, Jonathan bisa melakukannya, Jonathan bisa memberikan Alkitab Miss Alfi kepada Ribka. Jadi jelas ya, Tuhan memberikan kepercayaan kepada siapa? Kepada Adam ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam, dan kepada kita semua. Wow, hebat sekali jadi manusia. Tuhan berikan kepercayaan untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini. Wow, itu luar biasa hebat. Hanya manusia loh yang diberikan Tuhan tanggung jawab. Tuhan tidak berikan tanggung jawab kepada gajah yang badannya besar. Tuhan tidak bilang, kamu gajah jaga dunia ini. Tuhan tidak katakan itu kepada gajah atau kepada harimau yang larinya kencang sekali. Kamu harimau, kamu jaga bumi ini, kamu kuasai bumi ini. Tidak. Hanya kepada manusia. Jadi Tuhan memberikan tugas, tanggung jawab kepada siapa? Yes, kepada kita semua. Kepada Miss Alfi, kepada kamu semua, kepada papa mama kita yang ada di rumah. Semua manusia yang ada di dunia ini. Tugasnya apa, Miss? Tadi di bacaan kita firman Tuhan sudah dijelaskan. Tugasnya besar sekali. Apa itu, Miss? Tuhan kasih kepercayaan karena Dia tahu kita manusia bisa melakukannya. Tugasnya adalah Tuhan bilang, kuasailah bumi ini. Taklukkan binatang-binatang, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Terus apa lagi? Usahakan bumi yang Tuhan sudah ciptakan. Kamu sudah belajar ya di pelajaran agama tentang apa saja yang Tuhan ciptakan. Binatang laut, udara, binatang darat, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, apalagi yang Tuhan ciptakan, langit, terang Tuhan ciptakan, dan Tuhan berikan kepercayaan kepada manusia. Kamu manusia, saya percaya kamu bisa menjaga, kamu bisa mengusahakan bumi yang Tuhan ciptakan. Wah, kita diberi tugas, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengusahakan bumi ini. Mengusahakan dalam arti apa, Miss? Saya kan masih kecil, saya kan masih kelas 1, Miss, belum bisa apa-apa. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Apa yang pertama bisa kamu lakukan untuk bisa melakukan tugas, bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan, itu adalah yang pertama. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Apa? Belajar. Nah, apa hubungannya, Miss, belajar dengan melakukan tugas menguasai bumi, merawat bumi ini? Ada dong. Ketika kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu mempelajari banyak hal, belajar sains, belajar tentang binatang, belajar tentang dunia yang Tuhan buat ini, kita semakin ditambah-tambahkan kepintaran. Oh, iya, saya tahu ini. Tuhan suruh saya mengusahakan bumi ini. Oh iya, saya bisa usahakan seperti ini. Ada tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Miss Alfi kasih contoh. Ada bunga yang Tuhan ciptakan. Bagaimana saya mengusahakannya? Saya bisa merawatnya. Dengan saya belajar bahwa merawat bunga itu harus disiram setiap pagi atau sore hari. Itu ada hubungannya. Kamu bisa mengusahakan ketika kamu belajar, kamu pintar, kamu bisa dapat ide. Oh iya, ada tanaman padi. Bagaimana mengusahakan padi itu? Nah, diusahakan dengan kepintaran yang Tuhan berikan.
Dengan ilmu yang kita dapatkan, kita belajar, kita bisa tahu, oh, padi bisa diolah jadi beras. Beras jadi apa? Nasi dimasak oleh mami di rumah. Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi tepung. Tepung dijadikan apa? Bisa membuat bahan roti, bahan kue. Itu mengusahakan. Nah, terus apa lagi yang Tuhan minta kepada kita? Tanggung jawab kita selain kita mengusahakan adalah merawat bumi ini. Menjaga bumi ini supaya tidak rusak. Nah, Miss Alfi suka sangat sedih, nah, kalau lihat ada anak-anak, apalagi kalau sudah orang tua, membuang sampah sembarangan. Miss Alfi paling tidak suka hal itu. Kenapa? Karena membuang sampah sembarangan pun itu sudah merusak dunia yang Tuhan berikan. Kita tidak melakukan tugas tanggung jawab kita untuk merawat bumi ini. Nah, bagi kamu yang masih suka lupa, suka membuang sampah sembarangan, mulai sekarang berhenti ya. Buang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh yang bisa kamu lakukan sebagai tugasmu, sebagai tanggung jawabmu merawat bumi yang Tuhan ciptakan. Wah, sebegitu sederhana, Miss. Iya, kan kamu masih kecil. Nanti kalau sudah tambah besar, nanti Tuhan tambahkan lagi kepintaran. Ada banyak hal yang kamu bisa lakukan. Apalagi ya, Miss, yang bisa saya lakukan untuk merawat dunia ini selain tidak membuang sampah sembarangan? Ya, kamu juga bisa merawat. Dimulai dari apa? Tanaman yang ada di rumahmu. Dimulai dari binatang-binatang yang ada di rumahmu. Tidak usah jauh-jauh dulu ke kebun binatang ya. Tapi mulai dari tanaman yang ada di rumah. Binatang yang kamu pelihara di rumah. Rawat mereka dengan baik. Siram tanamannya pagi atau sore, jangan juga setiap saat disiram. Kata Miss Alfi ada tugas, kita diberi tugas merawat, kita menyiram tanaman, kamu siram terus, adanya mati ya. Makanya tadi perlu belajar, oh tanaman itu butuh disiram sekali-sekali saja ya, tidak juga setiap saat. Nah, apalagi merawat binatang, kasih makan, mandikan binatangnya. Kalau itu dogi atau kelinci peliharaan, lakukan dengan baik. Kamu bisa belajar dari hal-hal kecil itu. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu tugas kita. Jangan kamu di rumah, Mami punya tanaman, terus kamu petik, kamu injak-injak itu tanaman, terus kamu lihat, tanamannya sudah mulai layu, panas, terus nih nggak ada hujan, terus kamu tidak peduli, kamu tidak mau siram. Itu bukan perbuatan yang bertanggung jawab memelihara, menjaga bumi yang Tuhan ciptakan. Apalagi Miss yang bisa saya lakukan? Ada lagi yang bisa kamu lakukan. Dengan apa? Menghemat menggunakan tisu, menghemat menggunakan kertas. Emang apa hubungannya Miss dengan bumi, Miss? Tambah pusing lagi deh Miss Alfi. Nah, kalau kita menghemat pakai kertas, kita menghemat pakai tisu, itu sudah menolong kita. Itu sudah melakukan kita tanggung jawab kita merawat bumi. Kenapa? Karena tisu, kertas itu terbuat dari pohon tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Semakin kita banyak menggunakan kertas, semakin kita banyak menggunakan tisu, akan semakin banyak pohon-pohon yang ditebang. Jadinya apa? Rusak dunia kita. Bumi yang Tuhan ciptakan begitu indah akan lebih mudah rusak. Nah, itu tugas-tugas yang bisa kita lakukan. Namun yang lebih penting adalah kita tahu bahwa Tuhan mempercayakan, memberikan tugas kepada kita, tanggung jawab kepada kita untuk menjaga bumi ini. Bagaimana? Tadi hal-hal contoh-contoh kecil yang bisa kamu lakukan. Ada banyak hal lagi yang bisa kita perbuat di dunia ini. Nanti kalau kamu sudah makin belajar, makin pintar, kamu bisa menjadi saintis, kamu bisa menjadi dokter,
dokter, kamu bisa melakukan banyak hal, kamu bisa menjaga, merawat bumi ini. Nah, yang pertama tadi Miss Alfi bilang kita harus tahu bahwa tugas itu diberikan oleh Tuhan. Dan yang kedua, mari kita lakukan dengan sukacita. Ya, kalau papa mama di rumah menyuruhmu melakukan tugas, ayo tolong siram bunganya, ayo perhatikan kebersihan rumah kita. Jangan marah-marah. Itu tugasmu, tanggung jawab. Karena ketika rumahmu bersih, tanaman di rumahmu itu hidup dengan baik, terawat dengan baik, kamu sudah mengambil bagian, melakukan tugas yang Tuhan berikan. Lakukan dengan sukacita, terlebih di dalam apa? Belajarmu saat ini. Tadi Miss Alfi sudah bilang, kalau kita belajar juga, kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi anak-anak yang semakin bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara bumi ini. Jadi, bagi kamu yang masih suka males belajar, yang bilang, aduh banyak sekali tugas, online lagi belajarnya, online lagi. No, stop ya. Sekarang karena kita manusia yang diciptakan Tuhan sungguh istimewa, Tuhan mau kita terus melakukan tugas kita setiap hari. Ya, nah tugas kita yang paling penting sekarang adalah belajar, ya. Belajar supaya apa? Kita boleh menjadi berkat bagi bumi ini. Kita bisa mengusahakan bumi ini dengan baik. Kita bisa mengelola, kita bisa merawat bumi ini dengan baik. Nah, firman Tuhan hari ini biarlah memberkati kita semua. Anak-anak, Tuhan mempercayakan kepada kita tugas yang besar. Dan apa yang harus kita lakukan? Bertanggung jawablah dalam tugas itu. Mulai dari hal-hal yang kecil yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama contohnya. Mulai dari hal-hal yang mudah, yang gampang kamu lakukan. Dan nanti kamu akan terbiasa. Wow, aku akan terbiasa melakukan ini. Aku akan merawat ini. Aku akan menjaga dunia ini. Karena Tuhan mau kita boleh melakukan tugas kita dengan sangat baik. Tuhan percayakan kepada kita tugas yang luar biasa. Dan kita anak-anak Tuhan harus melakukannya dengan baik. Kenapa? Itu juga sebagai rasa syukur kita. Tadi kita sudah katakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Yes, sebagai rasa syukur kita. Karena Tuhan sudah membuat dunia ini dengan sangat baik. Kita manusia yang diciptakan istimewa, spesial. Kita merawat bumi ini. Itu adalah tugas tanggung jawab yang besar. Mari lakukan setiap hari. Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita mau berdoa. Kembali lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mempercayakan kepada kami tugas yang sangat besar untuk merawat, mengelola, mengusahakan dunia ini. Berkati kami Tuhan, sekalipun kami masih anak-anak yang kecil, biarlah di dalam kami tugas kami belajar setiap hari kami boleh melakukannya dengan baik, sehingga Tuhan menambahkan kepintaran bagi kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, kami juga menjadi anak-anak yang boleh mengusahakan, melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai manusia ciptaan Tuhan, memelihara dunia ini dengan baik. Terpuji nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kamu semuanya. Bye-bye. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning. Terima kasih Miss Elvi. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan baik pada hari ini. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Miss Tasya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
selamat sumber